never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Sahabat Valentino Rossi, Alessio, Uccio, Salucci, mempertanyakan kualitas persaingan dengan Marc Marquez di masa lalu. Sebagai mantan pembalap yang mencatatkan perjalanan karir yang cukup panjang, Valentino Rossi pernah mencicipi berbagai rivalitas. Banyak nama-nama tenar di masa lalu sempat merakan persaingan yang tidak bisa dengan terdaftar, salah satunya adalah Marc Marquez. Pembalap yang kini membela Gresini Racing tersebut tercatat terlibat persaingan sengit dengan Rossi yang diawali pada musim 2015. Intrik dan drama mewarnai kedua rider hebat tersebut dalam perjalanan menjadi juara dunia di musim itu. Marquez yang saat itu masih membela Repsol Honda bak menjelma sebagai sosok antagonis dalam perjuangan Rossi. Puncak persaingan mereka terjadi pada GP Malaysia dengan hadirnya insiden Sepang Clash yang masih melekat dalam benak penggemar. Bicara mengenai rivalitas masa lalu, sahabat Valentino Rossi, Alessio Salucci atau yang akrab disebut Uccio angkat bicara. Uccio menilai bahwa rivalitas Rossi dengan Marquez tidak bisa disebut sebagai rivalitas karena dianggap tidak sehat. Itu bahkan bukanlah sebuah rivalitas dengan Marquez, ucap Uccio, dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Di mata Uccio, rivalitas terindah yang sempat dirasakan Rossi adalah ketika melawan Max Biaggi dalam tahun-tahun pertamanya di kelas tertinggi. Persaingan tersebut semakin ikonik lantaran baik Rossi dan Biaggi sama-sama berasal dari Italia. Biaggi pada saat itu masih dianggap dewa lantaran prestasinya di kelas 250cc dengan 4 kali menjadi juara dunia. Rivalitas paling indah, sehat dan otentik dengan Max Biaggi, dia adalah dewa di Italia, kata Uccio menjelaskan. Dia selalu muncul di televisi, dia telah meraih 3 gelar juara dunia. Dia memilih untuk meninggalkan Aprilia di kelas 250cc pada tahun 1997 dan menggunakan Honda dan tetap menang. Pada 1998 dia memulai debutnya di kelas 500cc dan menang dalam debutnya di Suzuka mengungguli Mick Doohan. Meski sempat menunjukkan kebencian satu sama lain di lintasan, Uccio mengaku saat itu Rossi masih bisa bersikap rileks dengan melontarkan leluconnya. Sementara itu, dalam bursa MotoGP yang makin menggila dengan beberapa kejutan terkait kepindahan para pembalap, Vinales jadi salah satu lakon. Ia rela meninggalkan pabrikan Aprilia untuk gabung tim satelit KTM. Manuvernya mengagetkan karena CEO Aprilia, Massimo Rivola, sempat menyatakan optimistis bahwa pembalap Spanyol akan bertahan. Mereka tinggal membahas hitam di atas putih. Pernyataan itu lantas dibantah oleh Vinales dan keretakan hubungan pun melebar ketika pabrikan Matti Goven mengumumkan mencapai kesepakatan. Setelah melakukan pembicaraan beberapa kali, Pit Beirer sadar harus merespons kepercayaan diri Marc. Salah satu aspek yang paling sering muncul saat membicarakannya adalah, ketika ia memiliki segalanya, ia adalah pembalap yang hampir mustahil dikalahkan. Hal ini dibuktikan dalam kemenangan di Grand Prix of Thailand. Namun, di luar penampilan tersebut, ia juga bisa sedikit tidak menentu, dengan penampilannya di ajang lain yang tidak terlalu sering terlihat. Beirer jelas bahwa salah satu tujuan KTM adalah agar Vinales sering berada di posisi tersebut, dengan perasaan yang baik, agar ia berada dalam kondisi terbaiknya. Saya pikir secara pribadi saya memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Maverick, dan baginya aspek manusiawi. Merasa seperti di rumah sendiri dan dikelilingi oleh orang-orang yang baik, sangat penting. Kita semua tahu bahwa dia bisa membuat keajaiban, tetapi kita juga tahu bahwa jika dia tidak merasa nyaman, dia tidak hanya kehilangan satu atau dua posisi. Dia akan sangat terpuruk, kata sang pemimpin asal Jerman ini. Saya pikir kami memiliki ide-ide bagus dan orang-orang yang baik dalam tim untuk bekerja dengannya. Saya ingin mengembalikan kesan hangat yang ia berikan kepada saya saat kami berbicara.
Marc Marquez, juara dunia MotoGP 6 kali, percaya bahwa sifat kejuaraan saat ini membuat balapan olahraga jarak jauh menjadi tidak mungkin dilakukan. Marc Marquez percaya bahwa, saat ini, sulit untuk memiliki karir olahraga yang panjang di kejuaraan dunia MotoGP karena tingkat kompetitif dalam kategori tersebut saat ini, sehingga mempertahankannya lebih sulit dari sebelumnya. Sebelum Grand Prix Catalunya Juni lalu, Aleix Espargaro mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pebalap penuh waktu pada akhir musim 2024. Pembalap Granollers itu akan mengakhiri karir olahraganya di kejuaraan dunia yang dimulai pada kategori 125cc pada tahun 2004, dan yang membawanya untuk membalap sepeda motor berat tanpa henti dari tahun 2012 hingga 2024. Bocah dari Cervera, dengan cara ini, akan menjadi pebalap tertua di grid tahun depan ketika ia bergabung dengan tim resmi Ducati, yang akan menjadi musim ke-13 di kategori utama. Bagi saya pikir ini sangat rumit bagi tim, kata Marquez ketika ditanya apakah para pembalap dapat mengandalkan ekspektasi mereka untuk memiliki kehidupan olahraga seperti yang dimiliki Espargaro. Mengapa? Karena nampaknya, dalam beberapa tahun terakhir, pembalap pada akhirnya membuat perbedaan, tapi itu sangat bergantung pada motornya, dan tampaknya levelnya sangat seimbang. Jika Anda memeriksa waktu putaran, Anda melihat bahwa sebagian besar pebalap pantas berada di MotoGP. Namun pada akhirnya, ada juga pebalap yang datang dari Moto2 yang banyak mendorong. Jadi sulit untuk memiliki karir balap yang panjang. Itu yang kamu tahu. Biasanya mengatakan, tidak sulit untuk sampai ke sana, sulit untuk mempertahankan level. Secara teori, Marquez yang akan berusia 32 tahun pada tahun 2025, bisa terus membalap selama 1 dekade lagi jika kita melihat contoh Valentino Rossi, yang pensiun pada tahun 2021 pada usia 42 tahun. Karir olahraga juara dunia 9 kali itu di kejuaraan dunia dimulai pada tahun 1996, naik ke kategori Premier pada tahun 2000. Sementara itu, Jorge Martin telah menegaskan bahwa dia tidak akan mendengarkan, jika Ducati mencoba ikut campur dalam pertarungannya dengan Francesco Bagnaia musim ini. Martin adalah pembalap satelit dengan spesifikasi motor terbaru sementara Bagnaia adalah juara bertahan MotoGP yang mengendarai tim pabrikan. Ada momen musim ini ketika pemain Italia itu unggul lebih dari 60 poin atas Martin. Keunggulan itu menyusut menjadi hanya 3 poin sekarang, dengan Jorge Martin melakukan comeback yang menakjubkan. Pembalap Spanyol itu juga terbantu oleh kecelakaan Francesco Bagnaia di Barcelona yang membuat sang juara bertahan harus pulih dan mendapatkan kebugaran penuh. Berbicara tentang kemungkinan intervensi dari Ducati, Jorge Martin mengatakan kepada La Vanguardia bahwa dia mempercayai tim untuk tidak melakukan hal tersebut.